Berikut adalah poin-poin pertanyaan yang harusnya ada dalam deskripsi kritik karya seni rupa. Sekaligus, list pertanyaan ini menjadi tugas kalian, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Boy Sandi, guru seni budaya kalian. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep kritik karya seni rupa. Dan yang satu lagi, saya juga sudah menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kritik seni rupa. Nah, kali ini kita akan masuk ke tahap dalam proses kritik seni rupa. Nah, apa saja prosesnya? Mari kita langsung saja bahas materinya. Kritik seni rupa itu bersifat prosedural. Jadi, dimulai dari deskripsi, kemudian analisis, kemudian interpretasi, konsep makna, dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi harus sesuai prosedurnya. Prosedur pertama adalah deskripsi, prosedur kedua adalah analisis, prosedur ketiga adalah interpretasi, yang keempat adalah konsep dan makna, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kalian harus ingat 5 prosedur tadi. Pertama deskripsi, kedua analisis, yang ketiga interpretasi, yang keempat makna, konsep dan makna, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dari tahap-tahapan tersebut. Tahap-tahapan apa tadi? Yang pertama deskripsi, yang kedua analisis, yang ketiga interpretasi, yang keempat makna dan konsep, dan yang terakhir evaluasi. Tahapan dalam proses kritik seni rupa itu dimulai dari hal-hal yang khusus, dari hal-hal yang kecil, kemudian melebar ke hal-hal yang umum. Maksudnya, untuk melakukan kritik seni rupa itu kita harus berfokus kepada fakta visual. Fakta visual itu apa? Yang terlihat pada indera penglihatan kita. Jika kita melihat sesuatu, kita harus menuliskan fakta visual dari karya tersebut. Kemudian baru ditarik kesimpulan secara umum. Nah, sistematika penggunaan unsur kritik yang saya sebutkan barusan sebaiknya digunakan secara berurutan atau berjenjang. Jadi harus dilewati satu-satu tahapan-tahapan dan proses-proses kritiknya. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya apa saja tadi? Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua apa? Analisis, yang ketiga adalah interpretasi, yang keempat makna dan konsep, dan yang terakhir baru evaluasi. Nah, kita mulai dengan yang namanya deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah penggambaran atau penjelasan atau pelukisan objek karya seni melalui media kata-kata. Jadi kita membuat penjelasan tentang karya seni tersebut dengan menggunakan kata-kata. Jadi, penjelasan terhadap apa saja yang tampak visual dihadapkan pada pembangunan bayangan atau gambaran bagi pembaca deskripsi mengenai karya seni yang disajikan. Uraian deskripsi biasanya dituliskan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sebagaimana adanya seperti gagasan tema, teknis media, dan cara pengungkapannya. Nah, maksud dari deskripsinya itu untuk pengertian simpelnya, jadi kalian membuat tulisan tentang karya tersebut. Jadi kalian harus membeberkan fakta-fakta dari karya-karya tersebut. Misalkan karya itu objeknya apa, kalian jelaskan, kalian tuliskan. Kemudian karya itu ukurannya berapa, kemudian karya itu bertemakan apa dan sebagainya. Tapi sesuai dengan yang kalian lihat, itu adalah deskripsi. Kalian jangan membahas tentang makna apa yang ada di dalam karya tersebut, karena itu bukan deskripsi. Jadi kalau deskripsi ini kalian hanya menuliskan tentang apa yang terjadi atau apa yang kalian lihat dari karya seni tersebut. Nah, selain itu, uraian deskripsi juga tidak mengindahkan interpretasi atau tafsiran. Ya, kuncinya itu tidak mengindahkan interpretasi atau tafsiran. Jadi
bukan sepertinya, tapi apa yang kalian lihat itu yang kalian tuliskan. Sebelum bukti-bukti dan data-data serta fakta konsep berkarya berhasil dikumpulkan. Jadi kita harus mengumpulkan dulu apa konsep dari karya itu, baru kita bisa tuliskan apa konsep karya dari karya tersebut. Jadi untuk deskripsi kita hanya menuliskan apa yang kita lihat. Deskripsi meliputi uraian mengenai hal-hal yang diwujudkan pada karya secara kasat mata, tanpa mencoba memberikan interpretasi dan penilaian. Jadi kita tidak berhak untuk menilai karya itu jelek atau buruk, atau sebaiknya karyanya seperti ini, bukan seperti ini. Jadi kita tidak berhak untuk menjudge. Deskripsi dapat menjelaskan secara umum apa saja yang terlihat dalam pandangan mata tanpa harus memancing perbedaan pendapat atau berusaha memperkecil perbedaan penafsiran. Jadi untuk deskripsi kita hanya menuliskan apa yang terlihat dalam karya tersebut, pada karya tersebut, ya. Kita hanya menuliskan apa yang ada pada penglihatan kita, karyanya seperti apa, misalkan seperti background karya itu warna apa, dia mendominasikan warna apa dalam karyanya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, berikut adalah poin-poin pertanyaan yang harusnya ada dalam deskripsi kritik karya seni rupa. Sekaligus list pertanyaan ini menjadi tugas kalian, ya. Kalian cari jawaban dari pertanyaan ini. Jadi kalian bisa mencari sebuah karya, kemudian kalian jawab sendiri pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa judul karya tersebut? Ya, kalian cari sebuah karya, kemudian kalian cari tahu apa judul karyanya. Yang kedua adalah berapa ukuran karya tersebut? Yang ketiga, kapan tahun pembuatan karya tersebut? Yang keempat, siapa seniman dari karya tersebut? Yang kelima, apa tema yang diangkat seniman pada karya tersebut? Yang terakhir, bagaimana bentuk atau representasi dari karya tersebut? Jadi kalian jelaskan seperti apa bentuk karyanya. Dan yang terakhir, kalian cari keterangan sebanyak-banyaknya tentang karya tersebut yang mungkin tidak ada dalam list pertanyaan 8 pertanyaan tadi. Nah, itu adalah tugas pertama kalian di setengah semester ini, di pertengahan semester ini, di awal pembelajaran juga. Jadi kalian tinggal mencari sebuah karya seni, kemudian kalian cari tahu apa judulnya, kemudian berapa ukurannya, kemudian tahun pembuatannya kapan, kemudian siapa senimannya, kemudian apa tema dari karya tersebut, bahan, teknik, dan alat yang digunakan kira-kira apa saja, dan yang terakhir, bagaimana bentuk representasi karya tersebut. Yang paling terakhir, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang karya tersebut. Karyanya bebas. Kalian boleh cari karya 2 dimensi atau karya 3 dimensi. Yang penting ke-8 poin tadi kalian bisa dapatkan semuanya. Itu adalah tugas pertamanya ya, untuk list tugas di semester ini. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya dalam proses kritik karya seni rupa. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Nah, proses analisis menjelaskan objek dengan didukung beberapa data yang tampak secara visual. Jadi masih tentang karya secara visual. Ya, tidak mencari makna-makna dari karya itu, tapi ini lebih masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu menganalisis karya. Proses ini dimulai dengan cara menganalisis objek secara keseluruhan mengenai kualitas unsur-unsur visual. Kualitas dari unsur-unsur visualnya ya. Kita tidak bicara lagi tentang bahan, tidak bicara lagi tentang tahun pembuatan, tapi objek yang dihasilkan itu apa? Ya. Gambarnya itu apa? Mungkin kalian perlu banyak referensi untuk melihat karya-karya seniman. Kalian tinggal googling aja karya
seniman terkenal Indonesia nanti bakal keluar banyak itu. Ada seperti Avandi, ada apa namanya, Sujojono, ada apa lagi, tiba-tiba nama-nama seniman hilang dari otak saya. Misalkan Pidi Baik, kalau kalian tahu Pidi Baik itu juga seorang seniman lukis. Misalkan kalian suka lagu-lagu indie, Jason Ranti itu juga seorang seniman lukis. Misalkan ada lagi siapa ya, Desta kalau kalian tahu, Desta itu juga salah satu ilustrator, Desta Club 80s. Kemudian siapa lagi si ini, Sujiwo Tejo, kalau kalian tahu Sujiwo Tejo, dia juga seorang seniman lukis. Kemudian Butet Kartarjasa, kalian coba lihat-lihat karyanya, itu juga seorang pelukis. Misalkan seperti Basuki Abdullah, Hendra Gunawan, Raden Saleh, kemudian Sujojono, udah tadi ya, Avandi dan lain sebagainya. Banyak sekali seniman-seniman di Indonesia yang terkenal. Kalian mungkin butuh banyak referensi melihat karya-karya tersebut. Jadi untuk di proses kritik karya seni rupa ini, kalian lebih terbayang seperti apa yang harus kalian perbuat dalam karya-karya tadi. Proses analisis ini dimulai dengan cara menganalisis objek secara keseluruhan mengenai kualitas unsur-unsur visual, ya. Itu tadi saya ulang lagi. Kemudian menganalisis bagian perbagian dari karya tersebut. Contohnya, menjelaskan tata cara pengorganisasian unsur-unsur elemen kesenirupaan secara kualitas garis, bidang, warna, dan tekstur. Berikut adalah list-list pertanyaan atau poin-poin pertanyaan yang ada biasanya pada pada tahapan analisis kritik karya seni rupa. Yang pertama adalah bagaimana sebuah karya itu dikonstruksikan, bagaimana dia penyusunan visual-visual itu dalam kanvas tadi. Kemudian bagaimana kesamaan unsur dalam karya seperti pengulangan garis, objek, dan lain-lain sebagainya diidentifikasikan. Nah, yang ketiga bagaimana penekanan dalam karya, misalnya pemandangan dan spesifikasi figur dan nuansa gerak yang digunakan pada identifikasi, gerakan yang digunakan pada karya tersebut. Dan yang terakhir, jika sebuah karya memiliki subjek atau figur, apakah memiliki hubungan keterkaitan dengan subjek yang lainnya, ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya karya ini. Karya ini adalah karya seorang seniman masih muda. Kalau kalian suka fashion, kalian atau anak streetwear, suka beli baju kaos yang bagus, kalian harusnya tahu ini namanya Muklai. Salah satu seniman Jakarta yang cukup terkenal di Indonesia. Dia masih muda dan cukup terkenal di Indonesia. Nah, karya-karyanya kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat beberapa karyanya. Nah, kita akan bahas karya ini. Nah, kalian kalau melihat karya ini, kalian bisa mengevaluasinya seperti yang sudah saya beritahukan tadi. Misalkan unsur-unsur elemen keseniannya seperti apa, kualitas garis. Kalian bisa lihat garis yang ditampilkan di sini. Kalian bisa menuliskan garis yang ditampilkan adalah garis-garis spontan atau garis-garis tebal yang menjadi penguatan dalam objek, ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian melihat lukisan itu pada objek itu tidak terlihat mungkin garisnya, atau garis yang tercipta antara satu warna dengan warna lain. Misalnya warna merah ketemu warna kuning. Nah, perpisahan karyanya itu bisa kita sebut garis. Tapi kalau dalam karya yang ini, kalian bisa lihat garisnya itu benar-benar dibuat dengan warna hitam dan tebal. Jadi mungkin gaya dari senimannya memang menonjolkan garis itu. Garis ini disebut kontur biasanya. Kemudian warna, kita bisa membahas tentang warna. Warna yang ditampilkan adalah warna pop. Warna pop itu adalah warna-warna yang nabrak-nabrak. Dari tiba-tiba ada merah, kemudian ada hijau, kemudian habis hijau ada warna oranye, kemudian ada warna biru, ada warna pink. Jadi kalian bisa menyimpulkan warna yang ditampilkan adalah warna-warna yang berani, yang dihasilkan pada karya tersebut. Warnanya warna berani. Kemudian
karya ini menampilkan lukisan yang full dengan warna. Kemudian di bagian bentuk, kalian bisa lihat bentuk-bentuk yang dihasilkan dari karya-karya ini seperti apa, ya nggak? Kalian bisa lihat di situ ada mata, kemudian di sebelah kirinya ada kayak dinosaurus atau apa itu ya. Kemudian ada mata di sini, sangat banyak mata. Kemudian ada sepatunya sepatu Nike. Kemudian ada gigi, ada tangan, kemudian ada tirai. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada di tengah-tengah ada monster warna hijau dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu adalah bentuk atau objek-objek yang dihasilkan. Kalian bisa jelaskan satu-satu objek apa saja yang ada di sana. Nah, ketika di pertanyaan, apakah figur-figur yang ada di dalam karya tersebut memiliki keterkaitan? Tentu saja tidak ada keterkaitan satu sama lain sepertinya. Ketika ada matanya dilepas, kemudian ada jari, kemudian di tengah-tengah ada monster, terus ada di sebelah kiri kalian lihat ada astronot warna oranye dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menjelaskan karya-karya ini, tapi ini pengembangan tulisannya harus bagus ya. Karya ini menampilkan objek-objek berupa berikut. Dari hasil analisis kalian, objek-objek yang tampil pada karya tersebut tidak memiliki keterkaitan sama lain, misalnya seperti itu. Dan bla 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 bla. Kalian harus membuat tulisannya secara menarik. Nah, itu adalah satu contoh karya yang bisa kalian analisis. Dan tadi sudah saya berikan tugas ya. Untuk sehari ini mungkin kita akan hanya membahas tentang deskripsi dan analisis karya. Untuk selanjutnya baru kita masuk ke interpretasi, konsep makna, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan setelah itu kita akan membahas tentang penilaian terhadap kritik karya seni rupa. Ketika kalian sudah mengkritik, kritik kalian itu dinilai. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan tentang musik. Ya. Biasanya musik itu saya membahasnya di akhir-akhir semester. Nah, mungkin begitu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga yang saya jelaskan ini menjadikan kalian seorang atau insan-insan yang kreatif ke depannya, untuk di masa selanjutnya kalian. Misalnya sudah lulus kuliah, lulus sekolah, lulus kuliah, kemudian kalian memilih untuk menjadi seorang seniman atau menjadi seorang pengusaha, kalian menjadi pemikir yang kreatif. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya dikirim ke grup ke grup kelas. Demikian saja. Jangan lupa kalian klik like, komen untuk absen, dan subscribe untuk membantu channel saya supaya channel saya bisa dilihat banyak orang dan bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.